Perkenalkan, saya Dr. Ekber. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan prosedur pemasangan spalk pada ekstremitas inferior. Jadi, adapun tujuan dari pemasangan spalk tersendiri, yaitu pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran dari bagian tulang yang patah. Yang kedua, menghindari trauma dari soft tissue akibat pecahan ujung fragmen tulang yang patah. Yang ketiga, untuk mengurangi nyeri. Yang keempat, mempermudah transportasi dan pembuatan foto ronsen. Yang kelima, mengistirahatkan bagian anggota tubuh yang patah. Ada pula prinsip-prinsip dari pemasangan spalk, yaitu pertama, pemasangan spalk menggunakan pendekatan atau prinsip melalui dua sendi di proksimal dari fraktur dan di sendi distal dari fraktur. Yang kedua, pakaian yang menutupi anggota gerak yang dicurigai cedera harus dilepas. Periksa adanya luka terbuka dan tanda-tanda fraktur atau dislokasi. Yang ketiga, periksa dan catat ada tidaknya gangguan vaskular ataupun neurologis sebelum dan sesudah pemasangan spalk. Yang keempat, tutup luka terbuka dengan kasa steril. Yang kelima, jangan memindahkan pasien sebelum dilakukan pemasangan spalk kecuali ada di tempat yang berbahaya. Jangan menambahkan gerakan pada area yang sudah dicurigai adanya fraktur. Yang keenam, beri bantalan yang lembut pada bidai yang kaku. Jadi, periksa hasil pembidaian supaya tidak terlalu longgar ataupun terlalu ketat sehingga menjamin pemakaian bidai yang baik. Yang ke-8, perhatikan respon fisik dan psikis pasien. Adapun alat-alat yang digunakan adalah yang pertama elastic bandage, yang kedua spalk yang terbuat dari bahan rigid seperti papan yang dibungkus kain. Sebelum memulai pemasangan spalk, lakukan primary survey dengan memperhatikan airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Jelaskan kepada pasien tujuan dan prosedur yang akan dilakukan dan jangan lupa untuk meminta persetujuan pasien. Selanjutnya, kita bebaskan area pemasangan dari pakaian maupun aksesoris, raba arteri dorsalis pedis. Pasang spalk di sebelah luar tungkai, mulai dari proksimal sendi lutut hingga ke distal pergelangan kaki. Kemudian, pasang spalk pada bagian dalam dengan prinsip yang sama. Dan letakkan bantalan seperti kasa pada daerah-daerah tonjolan tulang. Ikat kedua spalk menggunakan elastic bandage, balut mulai dari distal hingga proksimal dan tulang yang patah. Setelah pemasangan spalk, ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, apakah pasien sudah merasa nyaman atau belum? Yang kedua, apakah nyeri yang dirasakan sudah berkurang atau tidak? Yang ketiga, apakah spalk terlalu ketat atau longgar? Selanjutnya, kita harus melakukan evaluasi terhadap ekstremitas. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah warna kulit pada bagian distal ekstremitas. Yang kedua, kita periksa bagaimana pulsasi arteri. Yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan capillary refill time, fungsi sensorik, fungsi motorik. Yang keempat, kita lakukan perawatan rutin setelah pemasangan spalk dengan melakukan elevasi rutin setinggi 30 derajat untuk mencegah terjadinya kompartemen sindrom.